Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah penjelasan untuk mengelola akun bisnis kita. Yang pertama adalah kita akan mengambil soal yang sudah jadi tanpa mengedit ya Bapak Ibu, jadi bisa mengambil soal yang sudah jadi. Tapi sebelumnya saya perlihatkan lagi, ini adalah tampilan di HP ya. Kalau di laptop mungkin agak sedikit berbeda karena posisinya landscape ya. Kalau di HP posisinya portrait. Ini untuk kelengkapannya ada di bagian atas juga. Ini ada ini mulai dari nama akun, kemudian di sini ada buat quizzes yang membuat. Tapi nanti di tutorial yang kali ini saya nggak akan menjelaskan untuk membuat quiz ya. Kemudian pemberitahuan, pengaturan, ada meme dan selanjutnya. Di sini ini saya memperlihatkan saja untuk di sini. Atau yang di bawah juga ada, di bagian paling bawah ada eksplorasi, perpustakaan, membuat laporan sama kelas. Kelas ini adalah classroom. Ya. Pada penjelasan ini kita akan fokus bagaimana menggunakan soal orang lain secara langsung tanpa edit ya, hanya menggunakan. Langkah yang pertama adalah kita mencoba mencari di sini. Bisa di sini filternya di sini. Di sini ya, dicari kuis mengenai tema apa saja. Di sini itu ada filternya. Nah, jadi ada filternya. Ya, cari di sini atau di atas juga bisa. Cari perpustakaan kuis juga bisa di sini. Ketikan pencariannya, misal apa yang dicari. Jadi misal kita mencari IPA IPA tentang apa begitu ya. Misal ini saya contoh ya. IPA perkembangbiakan tumbuhan gitu. Jadi langkah yang pertama adalah tadi kita mengketikkan tema ya, tema dari ini. Setelah ini keluar, kita juga bisa memperkecil lagi di sini di filter. Di filter kita bisa memperkecil pencariannya, mulai dari mata pelajarannya, kelas, bahasa, jumlah pertanyaannya ya. Mata pelajaran bisa kita pilih, yang kita cari itu apa, di sini kita pilih. Kemudian kelasnya juga kita bisa pilih. Dari elementary itu paling atas berarti SD, kemudian middle school berarti yang SMP, high school itu berarti yang SMA, kemudian yang di bawah itu university berarti kuliah. Ini tinggal klik aja. Kemudian bahasa ini, jadi kalau mau mencari soal bahasa Inggris ya tinggal dicari. Kalau kita khusus bahasa Indonesia tinggal klik aja bahasa Indonesia di sini. Ya. Kemudian pertanyaannya mau cari yang berapa saja. Saya misal mau mencari yang jumlahnya 10 ya filter 10 gitu. Jadi tergantung mencarinya berapa. Kalau yang mau 100 ya ini. Jadi terserah dari Bapak Ibu untuk mengklikkan ini, bisa dicentang lebih dari satu, ini bisa semua gitu ya. Gitu. Kemudian ada filter yang lain, di sini ada lainnya. Misal di sini yang merupakan duplikat atau yang membuat siswa gitu ya. Ada yang buatan siswa ada, karena tadi kan di awal pembuatan akun khusus bahwa siswa juga dipersilakan untuk memiliki akun siswa. Jadi mereka juga bisa buat soal. Jadi ini mau buatan siswa atau merupakan duplikat ya, buatan itu ya, duplikat dari teman guru gitu ya. Gitu. Jadi setelah filter-filter ini dicari, diklik, kemudian kita terapkan. Itu. Nah, sehingga ini akan lebih mengkerucut. Nah, ini. Nah, misal udah ketemu nih. Ya, dibuka dulu boleh ya, dibuka-buka dulu boleh. Misal di sini saya buka paling atas. Paling atas. Nah, soalnya kan bisa di bawah, lihat ini di bawah. Nah. Oh, mau cari lihat yang mau cari yang lain dulu begitu ya. Ya kita bisa back ya, kita bisa back aja. Kita bisa back lagi
Backnya di HP Bapak Ibu ya. HP-nya pilih yang mana gitu ya. Di sini kan ada penjelasan ini 20 soal, 20 soal, 20 soal. Yang ini materi ini ya. Ini kalau yang tulisannya pelajaran ini materi. Kalau yang kuis itu soal-soal ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini kan pelajaran, ini berarti bentuknya itu ya slide presentasi ya. Mungkin di dalamnya juga ada ininya. Nah disitulah Bapak Ibu bisa pilih yang mana. Misal ini ya, manapun lah ini bebas. Misal saya pilih yang ini dah, yang ini. Nah jadi setelah kita melihat-lihat, kemudian ada ya kita buka, kemudian sudah ada yang cocok ya, yang Ibu cari. Oh ya, di sini kalau yang di sini ada perbedaan yang super, berarti soal ini dibuat dengan akun super. Kalau yang tidak ada supernya berarti dibuat dengan akun Quizzes yang basic atau yang dasar. Perbedaannya apa? Kalau yang di super itu fitur-fitur soalnya itu banyak yang canggih ya, banyak yang canggih. Kalau kita bukan akun super, kita nggak bisa nih ya, kita nggak bisa mengambil akun super di sini ya. Contoh ini ya, salin nggak bisa. Jadi kita hanya bisa memakainya saja. Nah, di akun super itu kita hanya bisa memakainya saja ya. Cara makainya gimana kalau yang mau ngambil akun super gitu ya? Kita hanya memakainya saja buat latihan, tapi kita nggak tahu laporannya, nggak bisa. Kita bisa mengambilnya di sini. Kalau kita mau pakai akun akun super, bisa ngambil ini. Sekali lagi, hanya bisa dimainkan untuk main-main saja. Kita nggak akan dapat laporan penggunaannya. Misal analisnya nggak bisa. Ya, dengan cara ngambilnya di sini kita bisa gunakan secara langsung atau kan berikan secara PR ya. Ini juga nggak bisa, ini juga nggak bisa ya, nggak bisa. Kalau review, nah kalau review bisa. Jadi yang kita bisa ambil untuk akun super itu adalah untuk previewnya ya. Kalau preview itu preview itu soal yang atau presentasi preview itu bisa dimainkan, tapi kita tidak akan dapat rekap dari penggunaan soal ini, dimainkan berapa kali. Intinya tidak akan tersimpan lah penggunanya, tapi untuk apa yang namanya aset ya, untuk aset-aset soal yang kita miliki juga boleh lah. Itu boleh. Jadi bagaimana kalau kita ngambil linknya ya, di sini dibagikan ambil linknya. Jadi saya ulangi lagi, linknya di sini disalin, kemudian terserah mau ditempelkan di mana, terserah ya, mau ditempelkan setelah kita salin, mau tempelkan di WA atau di mana terserah. Jadi hanya bisa kita previewnya. Nah untuk preview sendiri ada 3 fitur nih ya. Mulai dari kita kerjakan sendiri, ini kita klik mulai, ataupun tantang teman. Jadi kita bisa mengajak teman ya. Misal murid dipakai untuk kirim murid, berarti muridnya bisa mengajak tanding temannya gitu kan. Nilainya mereka kan tahu, tapi live hanya saat itu, nggak akan tersimpan, ataupun kartu flashnya ya. Ini jika mau memilih soal pembuat ya, soal Quizzes yang dibuat dengan akun super. Jadi masih bisa diambil, tapi previewnya saja. Tapi ya sudah lumayan kok ya, previewnya saja udah lumayan juga buat latihan murid-murid ataupun sahabat semua, juga udah bisa lumayan. Hanya saja kita tidak tahu atau tidak bisa mengambil analisis laporannya. Kita kembali ke ini ya, kita kembali ke yang mengambil soal yang basic ya, ambil soal yang basic. Kalau Bapak Ibu memang basic ya pilihnya yang basic gitu ya, kalau mau dapat laporannya. Kalau mau yang dapat laporannya
Jadi kalau yang super nggak bisa ya. Nah, misal kita yang tidak ada bertulisan super berarti itu basic, bebas memilih yang mana. Nah, misal yang inilah, saya milih yang ini. Nah, soal ini bisa dimainkan secara langsung ya, ataupun sebagai PR ya. Dan laporannya nanti kita bisa memiliki sendiri. Ya, walaupun ini soal masih milik orang lain. Jadi kita ini masih menggunakan secara utuh soal buatan orang lain. Tapi laporannya adalah buat kita sendiri itu. Dengan catatan tadi berarti ini tidak tanpa edit ya. Tanpa edit. Di sini kan sudah ada fitur mulai langsung, berarti bisa digunakan secara live saat itu juga. Ataupun bisa buat PR biar pengerjaannya itu bisa lebih fleksibel di sini. Kalau kita klik yang ini nanti kita dapat laporan, ya. Nah, contoh kita mau buat langsung ini ya, membuat untuk dikerjakan langsung, kita tinggal pilih nih. Untuk perbedaannya, untuk mode klasik itu siswa mengerjakan kuis dengan kecepatan mereka sendiri dan guru melihat secara langsung. Jadi mereka tidak dibatasi waktu. Jadi mereka itu punya kemerdekaan dalam mengerjakan ini. Akan tetapi dalam satu hal kondisi mungkin guru membutuhkan biar mengerjakannya sama, selesainya sama, maka pilihlah yang kecepatan guru. Seperti itu perbedaannya untuk mulai klasik langsung. Nah, ini untuk yang fitur basic seperti ini. Kalau yang fitur quizzes sini nih. Oh, sebenarnya ini juga di yang klasik ada ujiannya, bukan hanya super ya. Di ini juga ada. Ini ya. Ini basic ini, yang dasar, yang gratis. Tim itu untuk kelompok, sedangkan klasik yang untuk individu. Begitu juga dengan ujian. Apa sih bedanya klasik sama ujian? Kalau klasik ini adalah untuk pertandingan. Jadi pertandingan individu ya, pertandingan individu nanti ada di akhir selesainya pengerjaan di sini nanti akan ada nih nominasi juara 1, 2, 3 seperti itu. Kalau ujian tidak ada nominasi juara ya. Dinilai sih memang ada nilai yang tertinggi apa, tapi tidak ada nominasi juara karena ini sistemnya ujian. Jadi analisisnya juga akan sedikit berbeda. Jadi kalau untuk ulangan bisa mengambil fitur ujian ya. Jadi untuk ulangan bisa mengambil fitur ujian, analisisnya lebih cocok untuk yang ngambil ujian. Ya. Ini perbedaannya. Nah, saya salah satu aja karena nanti bedanya sedikit. Bagaimana sih untuk share-nya? Yang pertama misal klasik ya, kita klasik ya. Di sini pengaturannya nih. Nih. Misal di sini ada tidak digunakan untuk setiap klik kelas. Kalau misal Bapak Ibu mau punya kelas, maka silakan pergi kelas ya. Kalau nggak punya mau di-copy saja ya, kita bisa pengaturan lanjutan. Di pengaturan lanjutan, di sini upaya peserta default itu lebih dari 5. Ya. Ya. Artinya standar dari basic. Tapi tidak tanpa batas, ada batasannya. Batasannya kalau nggak salah 10 begitu apa lebih gitu ya. Saya ini nantilah kita jelaskan lebih dalam. Artinya kalau default itu lebih banyak lah frekuensi untuk mengulangi kembali. Bapak Ibu bisa mengaturnya menjadi 1 kali, 2 kali, 4 kali ya. Terserah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi kalau lebih dari 3 kali kan berarti ada kesempatan untuk remedial. Kemudian nama factory. Kalau nama factory kita aktifkan, maka peserta akan mendapatkan nama-nama lain. Mereka nggak akan mengetikkan namanya sendiri ya. Kalau kita aktifkan seperti ini, maka nama pengerja dari soal ini adalah nama factory dari kuisis yang buatkan. Nama-namanya lucu-lucu gitu ya. Ini cocok untuk yang game saja. Saya kira kalau ulangan tidak cocok
karena nanti sahabat semua akan kesulitan dalam analisisnya. Jadi nama Factory ini cocok kalau misal mau game saja, karena namanya lucu-lucu. Kalau yang mau untuk lebih memudahkan pencariannya, ini siapa, maka nama Factory jangan diaktifkan. Kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas, ini mau diaktifkan atau terserah. Kalau untuk latihan, kalau seperti yang saya buat itu, jawaban itu akan saya berikan. Artinya kalau mereka salah, ya setelah mereka selesai mengerjakan itu, jawaban yang benar apa saja itu akan keluar. Ya, tapi ini akan ditampilkan terakhir gitu ya. Akan ditampilkan terakhir. Kemudian yang ini, tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Jadi ketika maaf ya. Ini kuncinya akan diberikan. Kalau mau diberikan kuncinya, ini juga bisa. Saya ulangi ya. Untuk tunjukkan jawaban selama aktivitas, apabila soalnya dijawab salah, nanti jawaban yang benar itu akan muncul. Ya. Jawaban yang benar akan muncul sebagai warna hijau gitu. Ini untuk tunjukkan aktivitas. Sedangkan ini adalah memperlihatkan kuncinya. Kalau memang ulangan, ya jangan diaktifkan. Kalau memang ulangan, maka ini dinonaktifkan. Mati atau hanya validasi benar atau salah. Kalau kita klik hanya validasi, maka pengerja soal hanya melihat ini benar, ini salah. Ya. Kemudian pada tampilan kunci juga mau diaktifkan atau tidak. Kalau kita ketik hanya soal, berarti soal nanti akan keluar di akhir, tapi tanpa kunci. Tapi kalau kita matikan, pengerja soal itu tidak akan melihat soal-soalnya. Jadi silakanlah diatur. Kalau yang ini mode bank adaptif, ini untuk super penjelasannya nanti. Nah, power up. Power up ini adalah bonus-bonus. Misal siswa mengerjakan benar berturut-turut, maka akan dapat power up, kekuatan lah, seperti main game ya. Masing-masing memulai dari perpanjangan waktu, penghilangan 2 jawaban yang benar, dan sebagainya. Kemudian untuk waktu ini pengaturannya ada mati, ada fleksibel. Kalau fleksibel itu ya ada batasnya, cuman agak lama gitu ya. Kalau mati berarti tidak ada batasnya, bisa mengerjakan sampai 1 jam satu soal itu. Tapi kalau fleksibel walaupun lama tetap ada batasnya. Nah, ada yang timer, tapi itu hanya untuk akun super ya. Kalau yang basic ini cukup 2 ya, mau dimatikan atau fleksibel. Kalau untuk tantangan yang mending yang fleksibel. Kalau mati nanti bisa lama sekali itu ya, mending fleksibel. Kemudian peringkat. Jadi peringkat kalau dimunculkan begitu selesai, dia akan tahu nih secara update. Selesai mengerjakan 1 soal, peringkat muncul. 1 soal, peringkat muncul. Begitu. Jadi muncul terus. Jika untuk sedang ujian, maka sebaiknya papan peringkat dinonaktifkan seperti ini kalau ujian. Kalau lagi pertandingan bisa ini kan. Tapi bisa kesepakatan dengan pengerja soal, sebab ini cukup menambah waktu. 1 soal peringkat muncul. 1 soal peringkat muncul. Jadi cukup ini. Tapi untuk main yang personal, yang bukan pertandingan, saya kira tidak apa-apa sih. Nah, ini yang diacak sama jawaban diacak sebaiknya tetap diaktifkan agar mereka selalu random lah ya. Kemudian yang ini redemption, penebusan. Kalau ini diaktifkan, maka jika pernah menjawab salah, maka akan diberikan kesempatan 1 kali. Ya. Penebusan ini hanya 1 kali saja. Walaupun salahnya 3 kali ya hanya 1. Seperti itu. Kalau misal untuk ulangan ya sebaiknya jangan. Tapi itu kebijakan kembali lagi kepada gurunya masing-masing. Nah, musiknya mau dinonaktifkan apa ini terserah di sini. Nah, kemudian meme ini gambar-gambar lucu ya. Jadi gambar-gambar penyemangat ya. Meme ini gambar-gambar penyemangat. Untuk melunakkan ini mau diaktifkan atau enggak terserah.
Tapi juga ini cukup menambah waktu. Karena setiap selesai mengerjakan soal, meme keluar. Soal selesai, meme akan keluar. Seperti itu. Kalau untuk ujian, meme saya kira nggak perlu, karena itu akan menambah waktu. Nah, ceritanya ini pengaturannya udah selesai nih. Maka udah selesai, maka ini klik lanjutkan. Nah, disinilah udah ini perintahnya. Kalau nggak mau membagikan link, cukup siswa membuka joinmyquiz.com, kemudian masukkan yang ini, ya. Jadi nggak pakai link nih, tinggal buka ini, terus masukkan kode. Atau bagikan melalui kita klik. Nah, ini nanti bisa dapatkan link nih, salin link. Nah, kalau linknya kita salin, sudahlah kita dapat linknya, tinggal kita bagikan kemana. Seperti itu. Ya, jadi metode ini hampir sama semua untuk metode pengambilan link yang akan dikerjakan oleh siswa atau orang, ya. Atau mau masuk ke Classroom juga bisa. Nah, ya, bisa ke sini seperti yang dilihat di sini. Kalau yang sederhana ya tinggal salin link, kemudian tinggal buka ke WA, bagikan ke WA. Seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu, sampai di sini ya, dari memilih soal kemudian membagikannya.